Kesediaan Anda untuk menonton, memberikan like, subscribe, dan share adalah hal kecil dalam memberikan sumbangsi untuk demokrasi ini dan menjadi semangat kami untuk terus aktif dalam berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast demokrasi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke podcast 8. Saya mohon maaf karena setengah bulan kosong podcast kita karena sesuatu hal, tetapi tidak menyurutkan kami untuk melakukan podcast, memberikan pengetahuan kepada sahabat semua yang ada di Bangka Belitung ataupun ada di Indonesia. Dan kali ini ada dua orang ganteng. Insya Allah. Jadi kita bukan calon kepala daerah, bukan calon dari legislatif, tetapi mereka ya bagian dari anak muda di Bangka Belitung yang mengekspresikan karyanya melalui sebuah film ya. Yes. Di sini ada Tony, ada Jibon. Sehat, Ton? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Jadi nih, kebetulan bahwa podcast hari ini saya ingin coba mengulik film yang kabarnya lagi digarap nih oleh Tony dan teman-teman nih. Nah, silakan disampaikan film apa nih, Ton? Jadi teman-teman gini loh. Kemarin itu memang sempat pertama kenalin dulu ya. Silakan. Nah, kalau saya sendiri Tony selaku sutradaranya sendiri, Jibon talent atau art director ya. Oh, jadi ini artisnya? Yes, salah satu artisnya, aktornya. Aktor yang ikut dalam film tersebut. Kalau film ini sendiri judulnya itu Maras. Yes. Maras nih bukit. Yes, Mas. Bukit. Jadi Maras ini bukit atau dataran tertinggi yang ada di Pulau Bangka. Iya. Nah, gitu loh. Jadi sebagian kan teman-teman anak muda taunya Maras itu hanya sebuah bukit. Iya. Nah, cuma di dalam situ ada beberapa hal kayak ada pantangan, terus ada larangan, ada adat istiadat yang harus dipatuhi. Karena dimanapun kita berada, pasti ada juga yang namanya aturan. Nah, kalau film ini sendiri, jadi kita langsung masuk ke film, Mas. Langsung saja. Kita film ini sendiri sebenarnya lebih ingin menonjolkan pesan ke teman-teman anak muda yang kalau mau ngedaki Bukit Maras itu tidak hanya sekedar mendaki. Kalau mendaki sih memang gampang, tapi di sana ada aturannya. Ada aturan. Sebentar. Ini genrenya filmnya film apa? Komedi atau film apa itu? Horor. Sedikit horor. Nah, tapi itu lebih kenapa ke adventure. bisa Pak Sutradara mengambil film Maras itu judulnya Maras, identiknya dengan horor gitu. Kan ada sebabnya nih kenapa itu. Benar. Karena kalau pernah lihat dulu di 2017 itu masih ada kalau salah di koran online, di salah satu media koran ada kejadian. Jadi film ini diangkat dari kisah nyata, Pak. Oke, true story. Yes, true story. Itu juga akan ada pesan di dalamnya biar teman-teman ketika mau mendaki, oh ada loh pantangannya itu seperti ini, aturannya seperti ini, biar kita tahu sendiri belakangan ini di Maras sering ada kejadian yang dalam tanda kutip. Ya karena Maras kan tempat mendaki nih, tempat orang-orang camping gitu ya, Bang. Benar. Jadi ya kejadian itu memang pernah terjadi. Terjadi. Dan itulah dituangkan ke dalam film ini. Ini kejadiannya spoiler nggak nih nanti kalau disebutkan sama jangan ya. Jangan. Jadi penasaran. Tunggu aja. Trailer sudah ada kan? Trailer sudah tayang. Nanti insya Allah rilis full movie-nya di Maret. Trailernya apa? Kalau misal saya mau buka nih YouTube nih, mau ininya apa gitu? Kalau trailernya silakan lihat di sini di Cinema Bubble. Cinema Bubble. Pakai C. Cinema Bubble ya. Cinema Bubble. Nanti keluarlah Maras gitu. Maras. Official trailer Maras. Jadi sekali buka trailernya otomatis ada. Nuansa horornya ada gitu ya. Sudah dapat. Ini aktornya. Nah, ini aktornya salah satu. Oke, Jibon gimana? Kemarin Jibon itu sebagai peran utama atau hanya figuran aja sih? Jibon ini lebih ringan sih sebenarnya figuran ya. Harapnya berharap figuran sih. Jadi ya otomatis dia salah satu pendaki mungkin ya, karena kan ini kaitannya dengan mendaki. Pendaki. Gitu. Ada kesulitan nggak menjadi aktor gitu? Kesulitannya kalau secara dialog itu nggak ada sih. Tapi kalau secara teknis suasana di sana, itu gila. Jadi kita harus mengekspresikan ketakutan, cemas,
ya, dan tangisan itu harus digabungin jadi satu. Nah itu gimana caranya kita harus dapat feel-nya begitu. Maksudnya cemas. Jadi rasa cemas kita kepada diri kita maksudnya sendiri. itu real, bukan di filmnya. Kita ya kalau filmnya kita pura-pura takut, pura-pura cemas. Itu yang harus benar-benar realnya kita memang ada cemas juga. Kalau cemas juga gitu. Nah, harus kayak selain Jibon berarti banyak ini. Kalau talentnya? Iya, talentnya. Ada 4 lagi total. Ini ada 5 sekawan. Tapi bukan kayak film sebelah, dia ini lima sekawan lah, intinya mendaki. Kemudian ya ada kejadian horor gitu. Benar. Jadi dari kejadian horor inilah diskemakan oleh Pak Sutradara itu menjadi sebuah film yang memang mencekam gitu ya. Nah, harapannya gitu Pak Tony, ini premiernya kapan nih? Tayangnya ya? Iya. Insya Allah sih di akhir Maret. Akhir Maret. Kisaran tanggal 20-an lah insya Allah. Tanggal 20-an Maret gitu ya? Di bulan Maret. Jadi udah siap jadi artis itu? Siap. Karena siap dipintain tanda tangan. Gini, Pak Tony, ini kan film ini, kalau Tony lebih menginginkan film ini film nasional atau hanya sekedar film daerah gitu? Film Maras ini. Harapannya sih ya, setiap director ataupun pelaku yang membuat suatu film, harapannya itu booming ke nasional, itu harapannya. Tapi karena ini film perdana kita, jadi ini film pertama. Ini film pertama. Jadi mudah-mudahan minimal bisa diterima dulu di masyarakat lokal. Jadi niatnya nih untuk lokal dulu gitu ya. Harapannya untuk lokal dulu. Karena ya yang kita lihat di Maras itu teman-teman anak muda terutama kalau mau naik tuh hanya sekedar naik. Nggak tahu loh kita izinnya kemana nanti. Kalau di film itu nanti dijelaskan semua. Jadi si Jibon dia kan memang pendaki nih aslinya, kemudian direkrut oleh Tony menjadi aktornya gitu. Aktor. Nah selama ini naik ke Bukit Maras itu Bon, itu kira-kira ada izin atau apa enggak itu? Secara pengalaman mendaki sih itu perdana. Oh gitu ya. Perdana baru di Maras. Untuk di Marasnya. Sebelumnya mungkin di baru garap syutingnya ini aja. Jadi baru pertama kali naik Bukit Maras, yaitu untuk film. Nah jadi ada izin dulu ke masyarakat setempat atau ini? Karena kan film ini kan bukan sebentar buatnya. Berapa bulan gitu? Kemarin kita sudah jalan 4 bulan total sampai bulan Maret, kisaran 5 bulan lah, 5 sampai 6 bulan untuk selesai pengerjaan. Udah selesai? Belum, masih ada beberapa scene lagi. Insya Allah doain aja cepat kelar gitu kan, doain aja. Ya makanya sebenarnya karya seperti ini kita kan berharap bahwa masyarakat Bangka Belitung nih ya, masyarakat Bangka Belitung itu mendukung dalam bentuk karya seperti ini. Gitu. Nah kalau misalnya nih saya masyarakat nih Tony, saya ingin menikmati filmnya, itu apakah beli CD atau gimana itu? Kalau dulu kan kita beli CD gitu. Ini insya Allah ya, kita belum bisa janji, tapi insya Allah di Maret itu dia tayang perdananya di bioskop lokal kita. Bioskop lokal? Bioskop lokal kita di Cinema, kalau enggak tuh yang di sini bisa di XX1 juga ya. Tergantung nanti izinnya dulu gimana. Izin ya. Pasti kan ada uji sensor dulu. Uji sensor. Tapi kalau misalnya di sini kan bioskop ada tidak terlalu banyak ya. Dua, tiga sama yang di sebelah. Nah kalau 3 bioskop itu kalau nggak ngasih hasil dari karya daerah kan nggak masuk akal juga. Kapan lagi ingin mendukung hasil karya dari karya sendiri gitu loh. Dan ya berapa tiket? Paling berapa tiket gitu ya? 25.000 dengan mengeluarkan 25.000 sebenarnya kita sudah membantu hasil karya dari teman-teman gitu ya. Nah kalau Bon untuk menjadi aktor itu ada kesulitan nggak? Apalagi masalah bahasa nih. Jadi kan digunakan bahasa apa Pak Sutradara? Kalau untuk aktor berlima ini dia tetap menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi untuk di situ kan ada beberapa in-frame warga lokal. Kita memang pakai warga lokal asli. Oh gitu. Nah, jadi mereka tidak kita paksa untuk bahasa Indonesia, tapi kita tetap menggunakan dan mengangkat bahasa daerah. Oh gitu. Gitu. Jadi tutur kata bahasa daerahnya tetap kita angkat. Jadi kalau Jibon tadi masalah bahasa itu ada kendala nggak?
Karena terus terang nih, Bon. Saya aja podcast menggunakan bahasa Indonesia itu terkadang agak sulit gitu. Kebilet-kebilet ya. Kebilet gitu. Apalagi dengan bermain film. Karena kan ada bahasa lu, bahasa gua yang memang terdengarnya kurang biasa di telinga oleh masyarakat kita. Ada kendala nggak, Bon? Nggak ada sih, Bang. Nggak ada ya, lancar ya. Karena udah bisa dibilang terbiasa. Lingkungannya seperti itu, lingkungan. Ya, gini Pak Sutradara. Target penonton nih. Ada nggak misalnya saya pernah melihat film yang digarap di mana ya, di salah satu host production house di nasional. Targetnya awalnya sedikit, tetapi karena masyarakat yang ingin menonton film Cinta Brontosaurus itu, nah kemudian penontonnya sampai 1 juta lebih gitu. Nah untuk target ada nggak itu penonton? Kalau untuk target sih sebenarnya belum ada sih, cuman kalau dari kita sendiri minimal masyarakat atau anak muda di bubble ini mengetahui dulu. Nah, karena kalau masalah target itu lihat dulu antusias dari masyarakat itu seperti apa. Ya, karena kan Gitu ini loh. berbicara profit, Ton. Jadi niatnya mau nyari profit atau enggak nih di film ini gitu. Kalau menurut saudara. Kalau saya sih ya niatnya memang mencari profit. Cuman kan karena ini film perdana, kita juga tidak terlalu banyak menuntut, tapi kita tetap harus totalitas ya. Itu loh. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau buat garap film jangan takut terbentur dengan yang namanya kayak budgeting. Yang penting totalitas saja dulu. Yang penting keluarkan aja dulu apa yang ada di diri kita, kemudian itu kita tampilkan kepada ini masyarakat gitu. Nah, terus kita lebih, kalau ku pribadi nekenin ke teman-teman, ke tim, kita cari marketnya dulu, market yang benar-benar dulu. Market kita kemana dulu? Nah, horor ini market nggak? Insya Allah. Kalau Tony melihat market, karena masyarakat juga hobi nonton. Karena masyarakat Bangka itu sudah tahu nih Maras. Nah itu judulnya Maras. Jadi akan ada tanda tanya. Dari judul aja sebenarnya kalau ku sering survei ke teman-teman. Jadi sebelum membuat judul itu saya survei dulu ke teman-teman. Nongkrong dulu ke warung kopi, saya mau buat film nih, kira-kira judulnya tuh gitu, bagusnya judulnya apa bro gitu. Judulnya tuh Maras, apa nih Maras nih. Nah jadi dari situ kan kita sudah mengetahui loh sedikit banyaknya, jadi masyarakat sudah banyak tanda tanya. Film Maras ini ini sama nggak, kan ada film yang kayak gambar naga-naga terbang gitu, gambar apa itu, sama nggak seperti ini nggak film ini? Enggak seperti itu, enggak. Karena takutnya kan bayangannya daki bukit tiba-tiba ada naga, kan ada film tahun di TV 90-an itu ya. Di TV sebelah itu kan ada gambar naga, kemudian ada orang naik naga gitu. Enggak seperti itu ya. Enggak ada adegan terbang juga ya. Enggak ada adegan terbang. Biasanya ada adegan terbangnya, ada tali-talinya gitu kan. Nah, jadi Pak Sutradara buatnya bukan seperti itu. Kemasannya, packagingnya tidak seperti itu. Jadi dia seperti kayak drama jalan aja gitu ya. Drama. Nah gini, Pak Sutradara atau Pak Tony, 2020 atau di awal-awal 2021 ini box office kan menjamur nih. Jadi saya juga heran, justru malah ada pandemi corona, tetapi film di tahun 2020 itu box office-nya cukup banyak gitu. Wonder Woman dan segala macamnya gitu ya. Bad Boy gitu ya. Nah, kira-kira ada pengaruh nggak nantinya? Karena masyarakatnya lebih senang nonton box office dibandingkan dengan film buatan karya anak bangsa sendiri gitu. Kalau untuk pengaruhnya begini, itu balik lagi ke selera ya, ke genre masyarakatnya. Karena di dalam film itu ada genrenya masing-masing. Sama kayak olahraga, ada sepak bola, ada yang baseball, ada yang biliar. Film juga ada yang pecinta horor. Ada yang pecinta drama Korea gitu kan, ada yang pecinta action. Nah, itu balik lagi ke masyarakatnya. Jadi kalau buat karya itu kalau dari saya sendiri sebagai sutradara, pengemasannya kalau itu memang mau targetnya di horor, benar-benar difokuskan dulu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu ritmenya. Jadi ketika kalau horor komedi boleh? Horor komedi boleh, itu di film ini juga ada komedinya, tapi tidak terlalu banyak, hanya biar spoiler. Jangan, nggak boleh. Nah, boleh. Berarti cari horor dulu, satu ini dulu, kemudian fokus. Jangan kemana-mana gitu. Fokus dulu. Sesudah ya horor aja. Horor aja dulu.
boleh nggak dimasukkan ke misalnya percintaan ataupun masalah pendidikan atau apa di dalam horor tersebut kalau menurut Tony? Sebenarnya sih sah-sah saja mau digabungin satu film dalam beberapa genre itu sah-sah saja. Tapi balik lagi bagaimana ini kan tugas seorang sutradara. Ya. Sutradara itu kan orang yang memberikan nafas kepada film tersebut. Ya. Nah, jadi balik lagi kepada sutradaranya, packagingnya nanti. Packagingnya. Tapi dari bahasanya ini sahabat semua, beliau ini sepertinya saya juga penasaran nih mau lihat trailernya ini karena dari bahasa yang dikeluarkan oleh Pak Sutradara, film ini bukan film seperti yang mudah-mudahan. Saya sudah pernah melihat film-film sebelumnya, tetapi dikatakan meledak dia nggak sangat meledak gitu. Nah untuk Jibon, kira-kira apa harapan nih untuk aktor ataupun aktris atau pemeran nih atau pelaku seni di Bangka Belitung nih? Harapan Jibonnya apa? Harapannya lebih ke mengubah cara pandang orang menghargai sebuah karya. Menghargai lah ya gitu ya. Ada misalnya kayak ada acting yang gagal, tapi orang itu sadar, jangan menghujat. Nah, itu karya seni kita hargai gitu. Itu penting banget. Oke, Pak Tony nih, apa kira-kira harapannya untuk khususnya karena Pak Tony ini di perfilman nih, untuk perfilman di Indonesia ataupun di Bangka Belitung harapannya seperti apa? Harapan saya sih buat teman-teman khususnya yang di Babel, ketika mau garap suatu proyek, pertama PD dulu. PD dulu. Satu. Kedua, buat tim yang solid. Buat tim yang solid. Terus ketiga, itu lebih ke jangan membatasi diri. Misal, aduh saya punya alatnya segini nih. Malahan gini loh teman-teman, dengan alat seadanya, di situ otak kita bakal terangsang gimana buat gambar itu menjadi lebih baik. Makanya kayak saya aja, saya sebenarnya malu nih alat-alat seperti ini di depan seorang sutradara yang alatnya udah komplit gitu ya. Insyaallah. Nah kemudian berikutnya apa harapannya? Harapannya buat teman-teman jangan sampai maksudnya semangat ya. Biasanya kan netizen biasanya kan netizen. Sebenarnya lebih ke ini karyaku. Ini karya kita gitu loh. Kalau ada netizen, ya itu hak netizen untuk gitu, untuk memberikan penilaian ya. Penilaian karena kita tidak bisa menuntut semua orang itu menyukai dengan karya kita. Ya. Dari 100% nanti bakal adalah 30-40% tidak menyukai, itu wajar. Dan kitanya perlu emosi enggak? Kita nanggapinnya sih woles-woles saja sih. Woles saja. Jangan terlalu emosian, tapi itu menjadi pembelajaran untuk next project selanjutnya. Oh gitu loh. Karena ini film pertama kali ya. Karena kita ini kan ibarat saya lebih ke triggernya dulu. Triggernya dulu untuk ke film selanjutnya. Gitu loh. Oh berikutnya udah ada Insya Allah. Horor lagi ya? Enggak lagi. Nantikan saja insya Allah. Baik. Jadi sahabat podcast kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan podcast berikutnya ini menampilkan dengan kru yang lebih banyak. Siap. Di bulan Maret ya. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita bakal ada screeningnya. Screening ya. Film. Oke. Jadi undang podcast demokrasi juga ya Pak Tony. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.